Halo, apa kabar adik-adik? Semoga kita sehat semua ya. Kembali lagi bersama kakak. Kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 7, materi suhu dan kalor. Sebelum kita mulai belajar, untuk yang belum subscribe, di-subscribe ya. Lalu like dan share videonya ke teman-teman. Eits, sebelum itu, kakak mau kasih tahu kompetensi inti dan kompetensi dasar dari materi suhu dan kalor. Nah, inilah kompetensi inti dan kompetensi dasar dari materi suhu dan kalor. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan mempelajari materi kalor. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi kalor. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis hubungan suhu dan kalor. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengertian perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor adalah energi yang berpindah akibat adanya perbedaan suhu. Perpindahan energi terjadi dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Artinya, berpindah dari tempat yang panas ke tempat yang dingin. Ingat ya, dari suhu yang panas ke suhu yang lebih dingin. Kalor akan memberikan pengaruh terhadap suatu benda. Jika suatu benda kita panaskan, maka benda tersebut menerima kalor. Nah, benda yang menerima kalor akan mengalami kenaikan suhu dari yang tadinya suhunya rendah menjadi lebih tinggi. Pasti adik-adik pernah melihat es yang mencair dan kayu yang terbakar. Nah, itulah contoh benda yang menerima kalor. Benda yang didinginkan akan melepas kalor. Dengan kata lain, benda yang melepas kalor akan mengalami penurunan suhu dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Contoh benda yang melepas kalor adalah air yang membeku atau uap yang mengalami pengembunan. Karena itulah, kalor dapat mempengaruhi atau mengubah wujud benda. Contoh perubahan wujud yang disebabkan oleh adanya kalor adalah perubahan benda padat menjadi cair. Seperti tampak pada video, es batu yang menerima panas atau diberi kalor akan berubah wujud menjadi benda cair. Proses tersebut dinamakan mencair. Selanjutnya, kita akan mempelajari rumus perhitungan kalor. Kalor yang diserap atau dikeluarkan dapat kita rumuskan menjadi Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q adalah kalor dengan satuan joule, M sama dengan massa zat dengan satuan kilogram, C adalah kalor jenis zat dengan satuan joule per kilogram kali derajat Celcius. Sementara delta T adalah perubahan suhu, yaitu suhu akhir dikurangi suhu awal. Supaya lebih paham, yuk kita coba mengerjakan contoh soal berikut ini. Air dengan berat 500 gram berada pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan sehingga suhunya menjadi 90 derajat Celcius. Jika kalor jenis air sebesar 1 kalori per gram kali derajat Celcius, maka banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu itu adalah... Baik adik-adik, kita selesaikan sama-sama ya. Kita tahu rumus kalor tadi yaitu M dikali C dikali delta T. Tinggal kita masukkan. Untuk masanya 500 gram dikali dengan C, kalor jenis zatnya yaitu 1 kalori per gram dikali derajat Celcius. Kemudian delta T, suhu akhir dikurang suhu awal yaitu 90 dikurang 30. Nah, bisa kita kali 500 dikali dengan 60 yaitu 30.000 kalori, kemudian satuan dari kalor adalah kilogram. Kita bagi 1000, nah dapatlah hasil 30. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan membahas mengenai perpindahan kalor. Yang pertama adalah secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor yang tidak disertai dengan partikel-partikel zatnya. Contohnya, panas sendok ketika sedang mengaduk kopi. Selanjutnya, konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zatnya. Biasanya terjadi pada benda cair dan gas. Contohnya, ketika air yang dipanaskan, panas tersebut akan menyebar seiring dengan gerakan partikel air. Lalu, yang terakhir adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya, panas matahari bisa sampai ke bumi melalui ruang hampa udara.
Baik adik-adik, itulah pembahasan materi kita hari ini tentang kalor. Jika ada yang belum dimengerti atau belum paham, bisa menulis pertanyaan di kolom komentar ya. Selamat belajar adik-adik.